Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Kota Wali Channel. Jangan lupa like and subscribe, itu di bawah tombol yang merah yang banyak. Ini saya mau bercerita kisah nyata tentang misteri Galang Buntung. Jadi alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la qaula wala quwata illa billah, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kepada rekan-rekan subrek Kota Wali Channel yang saya hormati dan saya cintai, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada saat ini saya bisa bertemu lagi di Kota Wali Channel. Salawat serta salam saya limpah curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya hingga akhir zaman. Saya bercerita tentang misteri Galang Buntung. Itu pada waktu itu siangnya saya ke sana, ke Galang Buntung. Cuman pada saat itu saya juga udah ngerti ya, pikiran di sini agak angker ini kayaknya. Dan saya juga pernah di situ itu mencari burung, tetapi di situ itu ya ada yang bergurau. Itu istilahnya ditipu aja lah, sepertinya kayak penipuan aja. Jadi kalau misalkan ini di sini udah bunyi, nanti pindah lagi sebelah sana. Jadi kan itu jajarnya kan ke sana umpamanya. Lah itu kadang saya lari ke sana, dianya kemari gitu. Jadi wah udah ini nggak beres gitu. Jadi saya ladenin itu pada waktu itu. Nah ketika itu siangnya saya main ke sana, main juga ya mencari ini seperti itu yuyu apa segala pada waktu itu. Cuman ketika siangnya itu ada orang cari semanggen di sana di Galang Buntung. Itu semanggennya banyak banget. Cuman di situ ya rupanya dia marah, orang sananya tuh, orang Galang Buntungnya. Akhirnya dia itu rupanya megang perutnya atau masuk ke perutnya itu. Jadi orang yang tadinya cari semanggen di situ itu sakit. Itu ternyata tetangga saya di situ yang nyari itu. Nah pas di situ saya nggak tahu bahwa itu yang nyari semanggen itu tetangga saya. Tetapi pada saat itu ini perutnya semakin kenceng, semakin sakit lah, semakin sakit. Akhirnya dia minta tolong sama saya. Nah pas minta tolong sama saya itu kenanya pada waktu mulai terasa sakitnya itu maghrib. Pas ini terasa yang semakin kencang, semakin keras, maksudnya semakin sakit.
itu waktu Isya, pada sholat Isya. Jadi saya dia ngomong sama saya, minta tolong. Dia ngomong, ini Pak, kata, saya minta tolong. Oh, minta tolong. Iya ya, tolong apa? Ini ibu saya, katanya, kata dianya tuh. Ibu saya, katanya, sakit perutnya. Ya nanti saya sholat dulu ya. Jadi saya itu sholat Isya dulu. Nah, saya sholat Isya, Pak. Saya habis sholat Isya saya ke sana, ya nengok orang yang lagi ini sakit perut. Jadi saya baca hijabnya, lalu saya kepusin ke air, terus dia jadi diolesin ada di luarnya, dimasukin, makanya diminumnya ada, jadi semua masuk semua. Udah ini semua nggak apa-apa, saya bilang gitu. Jadi cuman ada ini seperti saya ada yang udah nanti aja gitu, ada yang miskin kayak begitu, jadi ditunggu gitu sampai sembuh gitu, kata dia. Jadi udah ini aja, ini belum ada reaksi, jadi tetap saya masih menunggu di sini, kata saya bilang. Cuman kan lama-lama saya semakin mengantuk, saya ngantuk. Akhirnya saya ya ngantuk-ngantukan di situ. Jadi kadang-kadang dianya masih sakit masih diminum lagi, kalau masih ada airnya minum lagi dianya. Jadi kalau masih misalkan dianya bilang masih sakit, saya bilang begitu, diminum lagi sedikit-sedikit. Nah, pas di situ udah diminum apa segala itu, lalu dia keluar dari perutnya. Ini kelihatan saya jadi dia kayak seperti itu tikus di lubang aja. Jadi tikus di lubang kan dimasukin dari lubangnya, terus lalu ditutup gitu, kayak begitu. Akhirnya dia terus gini reaksi. Akhirnya dia nggak bisa napas, jadi akhirnya keluar dia. Lalu sesudah dia keluar, nah ini pas itu langsung nyekik saya itu, jadi nyekik ini lehernya, pas cekik gitu dianya. Pas nyekik saya istilahnya menghindar, atau saya baca-baca itu, saya baca-baca. Akhirnya saya baca ayat kursi, saya baca istilahnya Hizbul Kailani. Lalu istilahnya dianya nggak pergi, cuman dia ngomong, dia istilahnya, ini ada apa, saya bilang begitu kan gitu. Karena dia sehabis ini keluar dari perutnya orang yang sakit, habis itu dia nyekik saya. Terserah saya nyekik, saya istilahnya maksudnya saya nyerang juga gitu, pakai ayat kursi. Dianya ya ampun lah gitu. Akhirnya setelah ampun saya ngomong, kamu dari mana gitu, saya bilang begitu. Saya dari Palembang gitu, bilangnya dianya tuh. Ada apa? Ini hubungannya apa antara Galungbuntung dan Palembang itu? Saya bilang begitu. Yaitu saudara saya di sana di Galungbuntung, katanya, kata dianya tuh. Jadi istri orangnya
Jadi ini pakainya pakai seperti pinjunan aja. Jadi di sini nggak ada kesininya tuh, nggak, maksudnya nggak pakai kayak seperti kaos apa segala, nggak. Jadi dari sini terus pas kemari, terus kakinya nggak kelihatan itu, kakinya modelnya kayak itu urang ayu tuh. Kakinya kelihatannya kayak begitu. Jadi dari sini kemari itu pakai ya model bukan baju tapi merah itu, dililitin begitu pas sampai ke kakinya, kaki kayak kecil kakinya. Lalu ada apa kamu? Emang kamu mau melawan saya juga begitu bilangnya sama dia. Dianya enggak, katanya. Ini mau kemana? Mau pulang saya, katanya. Mau pulang kemana? Mau pulang ke Galung Buntung apa mau pulang ke sana? Mau pulang ke Palembang, katanya. Jadi kalau di sini saya istilahnya mau ke saudaranya gitu. Nah itu pas begitu dianya pulang langsung baik dia. Itu sehat seperti sedia kala. Udah bangun, ini yang perutnya sakitnya. Lalu setelah itu sudah bangun, itu dianya ngobrolnya saya tanya, ini Bu udah sembuh Bu? Udah, katanya. Alhamdulillah, katanya. Dia sudah sembuh, kata dianya. Pak, terus ini mau kemana lagi? Ya enggak, ini mah tiduran, maksudnya mau tidur di sini, katanya, rencananya begitu. Cuman ada apa mau ke sana? Ya pengennya sih ya cari-cari buat ini, cari buat sambelan, kata dianya kan. Gitu, iya. Tapi lain kali nanti istilahnya hati-hati Bu. Jadi kalau ada apa-apa ya nanti baca-baca gitu. Jangan lihat istilahnya ada banyak misalkan sembanggennya maupun banyak kuda atau apa. Jadi ini dulu, jadi baca-baca sambil ini mulutnya itu jangan diam gitu. Jadi misalkan baca ayat kursi semampunya aja, seperti baca bismillah dan lain sebagainya. Karena apa? Karena ya makhluk itu kan istilahnya dia kelihatan nama saya, tapi kan istilah ibu kan saya bilang kan nggak kelihatan. Iya sih, kata. Makanya jadi saya ya sarankan semoga kalau misalkan mau mencari apa-apa, contohnya di mana saja itu, baik di Galung Buntung maupun istilahnya di yang lainnya gitu. Jadi jangan diem aja gitu. Jadi pakai baca bismillah, terus baca ayat kursi apa, terus permisi kalau kongang kalau bisa gitu. Jadi kalau permisinya gimana? Ya ini Yud, saya misalkan mau minta anu gitu, minta semanggennya, atau saya mau cari semanggen, jangan ganggu gitu, jangan ganggu saya kan gitu, nggak apa-apa, itu doang. Ya biarin misalkan ngomong sendiri apa sendiri juga nggak apa-apa, saya bilang begitu. Nah soalnya kan istilahnya kalau orang-orang halus, makhluk halus itu ya di mana saja ada gitu. Jadi kita harus waspada, harus waspada. Itu saja dari kami. Sebelumnya saya bersolawat dulu. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah.
saudara-saudaraku jangan lupa itu subrek and like and subrek di bawah tombol yang merah yang banyak. Nanti ada cerita lagi, cerita yang lain, baik cerita istilahnya cerita nyata gitu, maupun cerita-cerita yang lainnya, ada yang serem, ada yang enggak lah gitu. Itu saja dari kami, kurang lebihnya mohon maaf sebelumnya. Itu jangan lupa kalau mau berjalan, mau cari apa saja, itu jangan lupa baca bismillah, jangan lupa membaca surat Ikhlas, jangan lupa membaca ayat kursi. Soalnya kan kalau misalkan kita antaranya makhluk, istilahnya makhluk manusia dan istilahnya orang halus, makhluk halus itu ya memang ada, tetapi kita jangan sampai lengah. Nah, gitu. Jangan sampai lengah, harus kita membaca semampunya kita. Seperti ya tadi yang sudah saya sebutin. Itu saja. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.